Halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya gue mau terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah kasih komentar dan juga nge-DM untuk nanya-nanya seputar Ausbildung karena apa ya? Jujur gue seneng banget kalau bisa ngebantu teman-teman dari hal informasi karena dulu gue ngerasain banget cukup kesulitan ketika gue mau daftar Ausbildung tapi gue kayak bingung mau nanya ke mana, mau nanya ke siapa gitu karena sebenarnya dari dulu juga udah banyak sih ya, info seputar Ausbildung, tapi cukup apa ya, nggak ya intinya nggak sebanyak sekarang sih seperti di YouTube dan juga Instagram. Nah, di video kali ini gue mau mencoba untuk berbagi pengalaman gue lagi ketika gue apply BAB atau Berufsausbildungsbeihilfe. Jadi kemarin itu gue akhirnya memutuskan untuk pindah kota ke kota yang lebih besar, dan dari Wonungnya sendiri itu gue biaya sewanya jauh berbeda ketimbang sewa tempat tinggal gue sebelumnya. Jadi dengan Einkommen Ausbildung gue yang tidak seberapa itu, akhirnya gue berpikir ini gue harus nih apply yang namanya Berufsausbildungsbeihilfe karena kalau enggak gue kayaknya nggak bakal dapat apa-apa nih gitu dari Einkommen gue gitu. Maksudnya dari Einkommen Ausbildung yang sekian, terus gue harus potong untuk biaya sewa tempat tinggal yang cukup tinggi gitu ya di kota yang terbilang besar tempat gue tinggal sekarang ini di Düsseldorf. Jadi gue kayak ngerasa, wah kalau misalkan gue nggak apply BAB nih gue bisa jatuh miskin sih. Akhirnya gue mencoba apply BAB atau Berufsausbildungsbeihilfe. Segala sesuatu yang namanya udah terlewati itu pasti kalau kita kilas balik kelihatannya lebih gampang ya. Jadi gue bisa bilang untuk apply Berufsausbildungsbeihilfe ini terbilang mudah gitu. Jadi kita harus apply langsung di Agentur voor Arbeid setempat gitu. Jadi teman-teman bisa cek di mana Agentur voor Arbeid di kota teman-teman berada. Terus teman-teman bisa langsung datang di bagian Eingangnya tuh biasanya kalau gue kemarin sih kayak dicek udah 2 kali vaksin, terus keperluannya apa, dicek ID kita, paspor atau Aufenthaltstitel, terus kita setelah diperbolehkan masuk dari Eingang kita ke bagian resepsionisnya gitu. Di bagian resepsionisnya kita ditanya mau apa lebih detail lagi. Terus gue bilang gue mau apply Berufsausbildungsbeihilfe. Terus bla 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 akhirnya diproses segala macem. Akhirnya gue disuruh nunggu di suatu ruang tunggu. Itu kayak ruang khusus beratung gitu. Jadi khusus apa namanya konsultasi gitu. Jadi nggak lama sih, kayak nunggu sekitar 5 menit gue dipanggil karena kebetulan juga gue nggak tahu ya yang namanya Agentur voor Arbeid itu selalu sesepi itu ketika gue pertama kali datang atau enggak, tapi waktu itu gue sepi dan kayak yang nunggu di ruang tunggu cuma gue gitu. Jadi kayak cuma 5 menit gue dipanggil, akhirnya gue masuk. Terus kembali lagi gue ditanya keperluannya mau apa, gue bilang gue mau apply Berufsausbildungsbeihilfe. Terus jadi pertama-tama ketika datang itu sama beraternya kita ditanya kita udah punya ID atau belum. Nah kebetulan sebelumnya itu gue sempet unmelden di websitenya gitu for Arbeit. Jadi kayak bikin ID gitu, kayak teman-teman bikin ID di sosmed. Gampang, tinggal ngisi email, paspor, segala macam, data-data pribadi. Terus ID itulah yang diperlukan sama teman-teman untuk apply BAB gitu. Nah sebenarnya apply BAB ini bisa by online katanya, tapi gue agak kurang yakin dengan fleksibilitasnya. Gue ngerasa kayak ini kayaknya bakal makan waktu banget nih. Jadi gue berpikir setelah gue bikin ID ya udah gue datang aja langsung ke Agentur for Arbeit kayak gitu. Dan ketika kita nyampe di Agentur for Arbeit bener kita diminta ID, dan setelah beraternya minta ID kita itu dia langsung proses data-data kita dan dia langsung print semua dokumen yang harus gue isi beserta juga dengan checklist beberapa dokumen yang harus gue penuhi ketika gue apply BAB gitu. Jadi
Di hari itu gue ya karena banyak formulir dan harus ditambah dengan dokumen-dokumen yang nggak gue bawa pada hari itu, otomatis gue nggak bisa pada hari itu juga untuk apply gitu. Maksudnya ya dokumennya banyak dan dokumen tambahan itu ya gue nggak bawa pada hari itu gitu. Nah, di antara dokumen tersebut ada formulir pendaftaran, terus ada juga surat pernyataan pendapatan atau income dari orang tua kita, dan formulirnya detail gitu. Ada formulir khusus bapak, ada formulir khusus ibu gitu. Nah, untuk teman-teman yang ya kita ini ya seperti gua yang dari Indonesia itu, ya mungkin teman-teman ada yang orang tuanya kerja di Jerman gitu ya, tapi kalau gue karena orang tua gue dua-duanya tidak bekerja di Jerman, tidak tinggal dan tidak bekerja di Jerman, jadi gue bikin surat keterangan sendiri gitu terpisah. Jadi gue ketik di Microsoft Word sendiri gitu surat keterangan yang bertanda tangan gue yang menyatakan bahwa orang tua gue dua-duanya tidak tinggal dan tidak bekerja atau tidak punya pendapatan di Jerman gitu. Jadi tidak bisa memenuhi persyaratan formulir pernyataan pendapatan tersebut kayak gitu kurang lebih. Terus selain dua itu, kita juga diminta surat keterangan dari Betrip atau company kita gitu. Nah, suratnya ini atau formulirnya ini tuh diisi sama perusahaan kita sendiri gitu. Jadi bukan kita yang isi. Jadi kita cukup ngasih formulir itu ke perusahaan kita, terus nanti ketika sudah selesai kita ambil, baru kita kumpulin, kita gabungin sama dokumen yang lain untuk kita apply BAB. Nah, udah tuh kan semua dokumennya gue isi di rumah. Terus setelah gue dapat formulir yang sudah diisi dan ditandatangani sama perusahaan gue, akhirnya gue gabungin tuh semuanya, terus gue kirim by post gitu. Sebenarnya kita bisa ngirim by post atau kita balikin langsung ke agentur Voorarbeidnya, tapi gue kebetulan kemarin kondisinya kurang memungkinkan untuk gue datang langsung, akhirnya gue kirim by post aja gitu. Terus ya udah kita tinggal nunggu aja deh keputusan mereka. Nggak lebih dari sebulan sih, pokoknya nggak nyampe sebulan, sekitar 3 mingguan. Pokoknya nggak nyampe sebulan dari gue datang pertama kali ke agentur Voorarbeid itu, gue dapet surat ke rumah yang menyatakan bahwa gue akan mendapatkan BAB selama 18 bulan pertama gue Ausbildung gitu. Dan di situ di surat itu juga ada nominal berapa BAB yang gue dapet setiap bulannya gitu. Gue dapet BAB itu tiap bulan 228 euro. Itu lumayan banget untuk membantu gue untuk nambahin bayar sewa wonong tiap bulan, karena di Düsseldorf ini biaya wonongnya cukup bikin gigit jari ya, apalagi dengan gaji Ausbildung kita yang tidak seberapa ini. Ya intinya BAB ini sangat membantu deh, dan teman-teman gue sarankan apply BAB sih kalau teman-teman, khususnya buat teman-teman yang Unterkunft tidak disediakan atau disupport sama perusahaan gitu ya. Gue rekomen banget untuk apply BAB karena ini sangat membantu teman-teman kayak gitu. Terus beberapa hari kemudian akhirnya BAB bulan pertama gue masuk ke rekening gue kayak gitu. Jadi intinya proses BAB ini menurut gue cukup mudah, terus tidak memakan waktu yang lama gitu. Sebenarnya gue kayak sempet baca-baca di grup Ava, terus juga kayak nanya-nanya ke teman-teman yang pernah dapat BAB dan juga yang pernah gagal BAB gitu, kenapa mereka bisa gagal gitu, terus yang dapat caranya kayak gimana, dapatnya berapa kayak gitu. Dan memang bervariasi sih gitu temen-temen, ada yang sampai nunggu 3-4 bulan sampai akhirnya BAB-nya di granted. Terus ada juga yang nggak dapet karena apa ya, mereka bilang dokumennya udah lengkap tapi tetap nggak dapet gitu. Gue nggak ngerti sih itu kebijakan agentur Voorarbeidnya sendiri sih, gue nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Tapi terus yang dapet juga mungkin tergantung dari taraf hidup di masing-masing kota juga sih ya, dan di masing-masing Bundesland mungkin ada yang dapatnya 99 euro per bulan kayak gitu.
ya intinya bervariasi, dan teman-teman mungkin nanti akan bisa dapet nominal yang berbeda juga mungkin dari gue gitu ya. Ya pokoknya gue intinya buat teman-teman yang lagi Ausbildung nggak ada salahnya untuk mencoba apply BAB, khususnya buat teman-teman yang Unterkunftnya nggak disediakan sama perusahaannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar BAB atau Berufsausbildungsbeihilfe, mungkin teman-teman bisa nanya langsung di komen atau di DM Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya.